Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Warohmah dari kelas IF 4 dengan nomor BP 20101152630151 akan menjelaskan mengenai kapasitor, resistor, kode angka dan warna, serta manfaat rangkaian AC dan DC. Pengertian kapasitor. Kapasitor atau kondensator ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Pada hakikatnya adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik. Dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik atau komponen listrik yang mampu menyimpan muatan listrik yang dibentuk oleh permukaan yang berhubungan atau dipisahkan oleh suatu penyekat. Mengenai kapasitor, kapasitor dihubungkan pada sebuah sumber tegangan, maka piringan atau kupingan berisi elektron. Bila elektron berpisah dari suatu plat ke plat lain, maka muatan elektron akan terdapat di antara kedua kepingan. Maka muatan ini disebabkan oleh muatan positif pada plat yang kehilangan elektron dan muatan negatif pada plat yang memperoleh elektron. Ingat bahwa kapasitor merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Artinya, di dalam kapasitor juga tersimpan energi listrik. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik yang terdiri dari dua konduktor dan dipisahkan oleh bahan penyekat atau bahan dielektrik. Tiap konduktor disebut dengan kepingan. Jika materi hambatan listrik kamu pernah belajar tentang susunan hambatan listrik, baik seri, paralel, maupun campuran, maka hal itu juga berlaku pada kapasitor. Kapasitor bisa disusun secara seri, paralel, maupun campuran. Pada dasarnya, kapasitor tersusun atas dua buah plat besi yang dipisahkan oleh suatu bahan dielektrik. Bahan dielektrik adalah bahan yang bersifat sebagai isolator listrik. Artinya, tidak akan ada arus listrik yang akan melalui bahan dielektrik. Bahan ini bisa berupa zat padat, cair, dan gas. Contoh bahan dielektrik yang umum digunakan adalah udara, keramik, gelas, nitrogen, maupun belerang. Untuk lebih jelasnya tentang struktur kapasitor, simak gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa suatu plat saat plat dihubungkan dengan sumber tegangan, muatan positif akan mengumpul di salah satu kaki elektroda, dan muatan negatif akan mengumpul di kaki elektroda yang lain. Muatan positif tidak dapat mengalir ke kutub negatif dan sebaliknya. Hal itu dikarenakan adanya bahan dielektrik yang mengisi celah antar plat sejauh D. Jika kapasitor mengalami konduksi, muatan-muatan tersebut akan menuju ke kutub yang paling berlawanan dengan cara memercik melewati bahan dielektrik. Kumpulan rumus kapasitor. Yang pertama, rumus kapasitas kapasitor, yaitunya C sama dengan Q per V. Yang diketahui C merupakan kapasitas kapasitor, Q merupakan muatan listrik yang disimpan, V merupakan beda potensial kedua ujungnya. Yang kedua, rumus kapasitor keping sejajar. Dengan rumus C sama dengan sigma O A per D. Diketahui kapasitas C sama dengan kapasitas kapasitor, sigma O sama dengan permitivitas ruang hampa. A merupakan luas penampang masing-masing keping. D adalah jarak antar keping. Selanjutnya, rumus kapasitas kapasitor bentuk bola, yaitunya C sama dengan 4 kali V kali sigma 0 kali R. Diketahui C sama dengan kapasitas kapasitor, sigma 0 sama dengan permitivitas ruang hampa. Rangkaian kapasitor. Yang pertama, seri. Rangkaian seri pada rangkaian kapasitor merupakan rangkaian kapasitor dengan menghubungkan kutub tidak sejenis antara kapasitor. Dengan rumus 1 C total sama dengan 1 C1 tambah 1 C2 tambah 1 C3. Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. 2. Paralel.
Rangkaian paralel merupakan rangkaian kapasitor dengan menghubungkan kutub sejenis antara kapasitor dengan rumus C total sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Selanjutnya campuran. Susunan ini adalah gabungan dari susunan seri dan paralel. Rumus yang berlaku sama dengan rumus yang berlaku pada kedua jenis rangkaian sebelumnya. Selanjutnya yaitunya energi pada rangkaian kapasitor. Muatan listrik menimbulkan potensial listrik dan untuk memindahkannya diperlukan usaha. Untuk memberi muatan pada suatu kapasitor diperlukan usaha listrik, dan usaha listrik ini disimpan di dalam kapasitor sebagai energi. Pemberian muatan dimulai dari 0 sampai dengan Q atau Coulomb. Dengan rumus W sama dengan 12 CV kuadrat sama dengan 12 QV sama dengan 12 Q2C. Selanjutnya, jenis kapasitor. A. Kapasitor tetap dibagi menjadi dua macam. Satu, kapasitor polar, yaitunya kapasitor elektrolit dan kapasitor tantalum. Dua, kapasitor nonpolar, diantaranya kapasitor keramik, kapasitor polyester, kapasitor mika, kapasitor film, dan kapasitor kertas. Selanjutnya ialah kapasitor tidak tetap, diantaranya kapasitor variabel, trimmer, dan kapasitor aktif atau CDS. Fungsi kapasitor sangat diperlukan dalam suatu komponen elektronika. Kapasitor adalah komponen elektronika yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Selain itu, kapasitor juga dapat digunakan sebagai penyaring frekuensi. Kapasitas untuk menyimpan kemampuan kapasitor dalam muatan listrik disebut farad, sedangkan simbol dari kapasitor adalah C. Contoh kapasitor diantaranya tantalum kapasitor, keramik kapasitor, elektrolitik kapasitor multilayer, keramik kapasitor, dan lain-lain. Contoh soal. Suatu kapasitor keping sejajar memiliki luas keping 2000 cm² dan terpisah sejauh 1 cm. Bila diisi udara, beda potensialnya kepingnya yaitunya 3000 volt. Bila diisi suatu bahan dielektrik, beda potensialnya menjadi 1000 volt. Tentukan konstanta dielektrik bahan tersebut. Diketahui A sama dengan 2000 cm², V1 sama dengan 3000 volt, V2 sama dengan 1000 volt. Yang ditanya ialah K2. Jawaban: C sama dengan K kali C0 dengan C sama dengan Q per V. Q per V sama dengan K kali C0, yaitunya V sama dengan Q per K kali C0. Selanjutnya yaitunya V1 per V2 sama dengan 1 per K1 per 1 per K2. V1 per V2 sama dengan K2 per K1, yaitunya 3000 per 1000 sama dengan K2 per 1. Nilai K1 sama dengan 1, jadi nilai K2 sama dengan 3. Selanjutnya pengertian resistor. Resistor adalah komponen di elektronika yang berfungsi untuk menghambat atau membatasi aliran listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian elektronika. Sebagaimana fungsi resistor yang sesuai namanya bersifat resistif dan termasuk salah satu komponen elektronika dalam kategori pasif. Satuan atau nilai resistensi suatu resistor disebut ohm dan dilambangkan dengan simbol omega. Sesuai hukum Ohm bahwa resistensi berbanding terbalik dengan jumlah arus yang mengalir melaluinya. Selain nilai resistensi Ohm, resistor juga memiliki nilai yang lain seperti nilai toleransi dan kapasitas daya yang mampu dilewatkannya. Selanjutnya berbagai jenis simbol resistor. Resistor dalam suatu teori dan penulisan formula yang berhubungan dengan resistor disimbolkan dengan huruf R. Kemudian pada desain skema elektronika, resistor tetap disimbolkan menjadi huruf R. Resistor variabel disimbolkan dengan huruf VR. Resistor dan kapasitor adalah komponen pasif yang digunakan dalam rangkaian listrik dan elektronik. Namun perbedaan penting antara resistor dan kapasitor adalah bahwa resistor adalah elemen yang menghilangkan muatan listrik atau energi, sedangkan kapasitor adalah elemen yang menyimpan muatan listrik atau energi.
Pada dasarnya, sebuah resistor digunakan untuk membatasi aliran arus melalui suatu rangkaian. Namun operasi kapasitor agak berbeda dari resistor karena umumnya menyimpan muatan dan melepaskan muatan yang disimpan kapanpun diperlukan. Jadi, dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa resistor dan kapasitor adalah komponen pasif, tetapi keduanya bekerja secara berbeda ketika digunakan dalam rangkaian listrik atau elektronik. Kapasitas daya pada resistor merupakan nilai daya maksimum yang mampu dilewatkan oleh resistor tersebut. Nilai kapasitas daya resistor ini dapat dikenali dari ukuran fisik resistor dan tulisan kapasitas daya dalam satuan watt untuk resistor dengan kemasan fisik besar. Menentukan kapasitas daya resistor ini penting dilakukan untuk menghindari resistor rusak karena terjadi kelebihan daya yang mengalir, sehingga resistor terbakar dan sebagai bentuk efisiensi biaya dan tempat dalam pembuatan rangkaian elektronika. Toleransi resistor merupakan perubahan nilai resistensi dari nilai yang tercantum pada badan resistor yang masih diperbolehkan dan dinyatakan resistor dalam kondisi baik. Toleransi resistor merupakan salah satu perubahan karakteristik resistor yang terjadi akibat operasional resistor tersebut. Nilai toleransi resistor ini ada beberapa macam, yaitu resistor dengan toleransi kerusakan 1%, dengan kesalahan 2%, dengan kesalahan 5%, dan dengan toleransi 10%. Nilai toleransi resistor ini selalu dicantumkan di kemasan resistor dengan kode warna maupun kode huruf. Sebagai contoh, resistor dengan toleransi 5%, maka dituliskan dengan kode warna pada cincin keempat warna emas atau dengan kode huruf J pada resistor dengan fisik kemasan besar. Jenis resistor. Berdasarkan jenis dan bahan yang digunakan untuk membuat resistor dibedakan menjadi resistor kawat, resistor arang, dan resistor oksida logam atau resistor metal film. Kemudian berdasarkan nilai resistensinya, resistor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu resistor tetap atau fixed resistor, terdiri beberapa jenis metal film resistor, metal oxide resistor, karbon film resistor, keramik encased wire wool, dan lain-lain. Dan resistor tidak tetap, terdiri beberapa jenis potensiometer, trimer potensiometer. Nilai resistor dapat diketahui dengan kode warna dan kode huruf pada resistor. Resistor dengan nilai resistensi ditentukan dengan kode warna dapat ditemukan pada resistor tetap dengan kapasitas daya rendah, sedangkan nilai resistor yang ditentukan dengan kode huruf dapat ditemui pada resistor tetap daya besar dan resistor variabel. Kode warna resistor. Resistor dengan 4 cincin kode warna, maka cincin ke-1 dan ke-2 merupakan digit angka dan cincin kode warna ketiga merupakan faktor pengali. Kemudian cincin kode warna ke-4 menunjukkan nilai toleransi resistor. Resistor dengan 5 cincin kode warna, maka cincin ke-1, ke-2, dan ke-3 merupakan digit angka, dan cincin kode warna ke-4 merupakan faktor pengali. Kemudian cincin kode warna ke-5 menunjukkan nilai toleransi resistor. Resistor dengan 6 cincin warna. Resistor dengan 6 cincin warna pada prinsipnya sama dengan resistor dengan cincin 5 dalam menentukan nilai resistensinya. Kode huruf resistor 5W, 22R, dan J. 5W sama dengan daya, 22R sama dengan resistensi, J sama dengan toleransi. Kode huruf untuk nilai resistensi, R berarti kali 1, K berarti kali 1000, M berarti dikali 1 juta. Kode huruf untuk nilai toleransi, F untuk toleransi 1%, G untuk toleransi 2%, J untuk toleransi 5%, K untuk toleransi 10%, M untuk toleransi 20%. Contoh soal mengenai resistor. Diketahui R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 4 ohm tersusun seri. Berapa nilai resistor pengganti? Pembahasan. R total sama dengan R1 tambah R2 sama dengan 2 tambah 4 sama dengan 6 ohm.
nilai hambatan pengganti lebih besar daripada nilai masing-masing resistor yang terangkai seri. Selanjutnya, cara menghitung nilai resistor berdasarkan warna. Kuning, ungu, coklat, emas. Warna 1 sama dengan kuning, langsung sama dengan 4. Warna 2 sama dengan ungu, sama dengan 7. Warna 3 sama dengan coklat, sama dengan 1. Warna 4 sama dengan emas, sama dengan 5%. Jadi, nilai hambatan dengan warna tersebut adalah 470 ohm dengan toleransi 5%. Artinya nilai R berkisar R sama dengan 470 lebih kurang 5%. R sama dengan 470 tambah 5% sama dengan 493,5 ohm. R sama dengan 470 kurang 5% sama dengan 446,5 ohm. Cara menghitung nilai resistor berdasarkan kode angka. Kode angka yang tertulis di badan komponen chip resistor adalah 473. Masukkan angka 1 langsung, sama dengan 4. Masukkan angka 2 langsung, sama dengan 7. Masukkan jumlah 0 dari angka ketiga sama dengan 30, atau kalikan dengan 10 pangkat 3. Maka nilainya adalah 47.000 ohm atau 47 kilo ohm. Yang terakhir yaitunya manfaat rangkaian AC dan DC dalam kehidupan. Contoh rangkaian AC dalam kehidupan sehari-hari. Arus listrik dari PLN di rumah tangga yang digunakan untuk menyalakan lampu, kulkas, televisi, dan sebagainya. Lampu pada dinamo sepeda. Contoh rangkaian DC dalam kehidupan sehari-hari. Rangkai baterai pada senter, telepon genggam, dan radio listrik dari aki pada kendaraan bermotor. Pembahasan. Arus listrik yang dihasilkan oleh sumber tegangan listrik mempunyai arah dari tempat dengan potensial listrik tinggi ke rendah, atau arus listrik bergerak dari kutub positif ke kutub negatif. Arus listrik yang mengalir dapat dibedakan menjadi arus listrik bolak-balik dan arus listrik searah. Arus listrik searah atau DC mengalir dengan besar dan arah arus listrik yang tetap. Contoh arus ini misalnya adalah pada baterai dan aki. Sebaliknya arus bolak-balik atau AC. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.